Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Asmaul Husnah SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari TK Negeri 2 Ranjau, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terkait dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mampu berpihak kepada murid. Guru juga bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru juga harus mampu memahami kemampuan dan juga kebutuhan murid. Guru juga harus mampu memahami bagaimana karakteristik perkembangan murid. Ada 3 pokok dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid. Kedua, pendidikan menuntun kodrat anak. Dan yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pembelajaran ini berupaya memfasilitasi perkembangan anak secara optimal dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar anak melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, serta potensi yang dimiliki anak, sehingga anak senantiasa merasa nyaman dan aktif dalam berbagai kegiatan. Yang kedua adalah pendidik menuntun kodrat anak. Pendidik adalah penuntun anak dalam mencapai perkembangan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam kebutuhan karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Sedangkan kodrat zaman adalah berkaitan dengan isi dan irama. Maknanya adalah pendidikan pada zaman sekarang ini menekankan pada kemampuan untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman ini. Tentunya dengan tidak meninggalkan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan bangsa ini. Yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan adalah semboyan dari Bapak Pahlawan Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan tersebut diantaranya adalah 1. Ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Kedua, ing madya mangun karso, yaitu di tengah memotivasi atau membangun keinginan. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani, maknanya di belakang memberi dorongan. Selanjutnya adalah implementasi di sekolah terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kegiatan pembiasaan pembentukan karakter. Seorang pendidik tidak hanya menuntun untuk mencapai perkembangan anak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu juga, pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap peserta didik, sehingga peserta didik mendapatkan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti
melatih anak memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Melalui kegiatan pembiasaan, diharapkan agar peserta didik mendapatkan keteladanan, tuntunan, pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik pada peserta didik. Kegiatan implementasi yang kedua adalah kegiatan pembelajaran inovatif yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan juga alam sekitar. Berdasarkan karakteristik pada peserta didik, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, menarik minat anak. Kegiatan implementasi yang ketiga adalah kegiatan memberikan bimbingan, literasi, dan juga ekstrakurikuler. Seorang peserta didik mampu memberikan tuntunan kepada peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki sesuai kebutuhan anak. Berikutnya adalah tantangan yang dihadapi oleh seorang guru di sekolah. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran para orang tua terkait dengan penanaman sikap, perilaku, budi pekerti yang seharusnya dimulai dari pendidikan dalam keluarga, bukan dibentuk dari sekolah semata, tetapi adanya kerjasama dengan orang tua. Yang kedua adalah adanya keterbatasan kemampuan seorang guru dalam mengembangkan kemampuan teknologi agar bisa lebih optimal dalam mengembangkan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki anak. Dalam pendidikan anak usia dini yang ada di sekolah kami, para orang tua itu menuntut anaknya harus bisa membaca, menulis, dan juga berhitung, tanpa harus melihat bakat, minat, dan potensi anak itu sendiri. Berikut adalah beberapa solusi yang dihadapi terkait dengan tantangan yang ada di sekolah. Yang pertama, pihak sekolah bekerja sama dengan pihak terkait menyelenggarakan kegiatan berupa seminar, workshop, program parenting terkait dengan pendidikan keluarga. Yang kedua adalah melakukan kunjungan rumah, yaitu home visit. Yang ketiga, pendidik mengikuti kegiatan mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai kegiatan seminar, workshop, bimbingan teknis, dan juga pendidikan dan pelatihan. Demikian demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.